Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah. Hari ini saya akan coba agak lain sedikit. Jadi kita kuliah tentang data science ya, big data dan sebagainya. Untuk mahasiswa yang di TTS, tolong ujiannya dikerjain. Belum ada yang ngerjain ujian sama sekali. Oh, kecuali Gultom, Wahyu Gultom. Dia nilainya bagus banget tuh. Oke. Buat yang lain, silakan kerjakan ujiannya, jangan ditunda ke akhir semester. Biasanya bisa mabok tuh kalau ditunda ke akhir semester. Oke. Buat yang belum enroll, tolong kasih tahu teman-temannya buat enroll. Karena nanti nilainya jelek. Buat yang di YouTube, kuliah ini bisa diakses di website ini. Coba saya klik. Ini ada website opencourse.itts.ac.id. Silahkan bikin account di situ dan Anda bisa akses juga kuliahnya sama persis. Ini kuliahnya nggak ada bedanya sama yang ada di ITTS, jadi sama persis. Beda dikit sih, cuma beda satu modul aja. Oke, saya akan rubah kuliahnya ini sekarang. Oke, coba. Ini kemarin kita sudah menjelaskan di pertemuan pertama tentang konsep data science segala macam. Kemudian 2 pertemuan sebelum ini saya sudah menerangkan tentang contoh-contoh teknik melakukan data mining di sini, data mining. Saya akan loncat ke, ini visualisasi saya loncat, nanti bisa balik lagi, tapi ini sementara saya loncat karena ini nggak fatal. Yang akan, sorry, ini fatal. Ini bukan visualisasi, ini data. Bagaimana kita mengolah data. Jadi ini cukup fatal, dan ini akan saya coba bahas, terutama bagaimana membaca file Excel. Jadi datanya bisa berbentuk file Excel, dan itu yang akan kita olah. Oke, datanya sendiri bisa diambil di, bukan di sini berarti, di atas. Ini dia. Nah nih, ada beberapa tempat data buat belajar. Ada UCI Edu, ada Edinburgh, ada Kaggle. Belum dimasukin Kaggle ya. Oke. Jadi ada beberapa tempat yang legendaris buat, tempat-tempat legendaris buat cari data buat dicoba ya. Oke, saya akan masuk. Iya. Ini komputer saya langsung lemot banget parah banget. Ini saya masuk dulu example. Masuk. Oke. Ya. Nah, buat yang Anda jadi saya akan coba ngobrol-ngobrol soal data. Di sini intinya kita harus cari data buat belajar, atau kalau kita udah punya data lebih enak. Cuman kalau belum punya data, parah banget. Ini mudah-mudahan suaranya oke ya. Ini di Zoom. Oh, suaranya kekecilan kayaknya. Oh, langsung kecilin lagi. Gimana caranya? Bisa di lock nggak ya? Zoom tuh bisa di set kalau nggak salah Zoom. Coba, ini saya gedein suara semua ya. Suara saya maksimumin semua nih. Cek tes 1, 2, 3, mudah-mudahan lebih bagus. Ini turun sendiri, selalu turun sendiri. Payah. Uts, jangan. Susah. Udah, mudah-mudahan suaranya bagus lah. Stres. Oke. Kita akan lihat data-data ini dan kita lihat bentuk datanya seperti apa dan bagaimana caranya kita ngerubah data ini supaya bisa dibaca di Orange. Kira-kira itulah ya. Ini pop mama ini parah banget sih, nggak bisa dimatiin, parah. Oke, saya akan masuk ke linknya. Ini UCI Edu. Kemudian ini adalah Edinburgh. Ini parah datasetnya parah banget. Kalau yang mau lebih enak Kaggle. Kaggle.com. Jadi ada banyak website di internet yang nyimpan dataset buat belajar.
Oke, silakan dia pakai. Kalau Indonesia mungkin bisa kita lihat, kayaknya sekarang udah mulai bisa, kemarin parah banget. Data.go.id. Jadi ini adalah tempat-tempat datanya. Datanya berbentuk file Excel. Oh, ini juga Open Data Jakarta lebih oke daripada data.go.id. Data.go.id punyanya Bappenas sekarang, dulunya KSP, kantor staf presiden. Kemudian dipindah ke Bappenas. Waktu dipindah ke Bappenas nggak sebagus di kantor staf presiden. Kalau yang ini punyanya Jakarta. Nah ini yang Jakarta oke. Jakarta recommended banget, datanya bagus, bisa di-download, dia punya sampel banyak, bisa dipakai buat mainan. Data.go.id kayaknya belum sebagus yang Jakarta, kayaknya sih. Ini dibuang aja. Kaggle barangkali yang termasuk yang legend di sini. Ini Kaggle, susah banget nih. Ini Kaggle legend. Kita bisa nyari data macam-macam. Oh harus register pakai Google ya. Ya udah. Tapi intinya kita perlu data Excel aja sih. Kalau mau, jadi taktiknya adalah kita ambil data Excel, cari data yang jumlahnya sedikit aja, buat nyoba-nyoba aja. Algoritma yang kita pakai jalan apa enggak, segala macam. Jangan pakai data gede, pasti tewas data gede. Terus yang ini adalah Edinburgh, datanya oke juga, oke banget. Kemudian yang ini adalah UCI. Machine Learning Repository. Jadi banyak data-data yang buat percobaan ini. Oke. Kita akan coba cari ya. Ini cari aja, cari sederhana. Dan ini ada data Jakarta aja ya. Ada COVID, ada kependudukan, ada kesehatan, ada keuangan, ada lingkungan hidup. Terserah mau yang mana. Mungkin yang lagi rame COVID, kita klik aja. Ini saya nggak tahu juga apakah bisa menarik atau enggak. Tapi di sini yang saya akan lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa merubah data ini supaya bisa dibaca sama Orange. Intinya itu aja. Datanya bisa berupa CSV, bisa berupa file Excel. Bisa CSV, bisa file Excel, dua-duanya sah. Cuman kalau mau enak, saya biasanya makainya file Excel. Oke. Ini mah data, saya nggak tahu datanya berbentuk kayak gimana ya. Oke. Ini coba ya. Ini kalau kita ngambil data yang ada di kepala kita sederhana banget. Mana yang jadi fitur, mana yang jadi kategori atau klasifikasi. Fitur, klasifikasi, gitu. Oke. Nah di sini ada tanggal itu nggak bisa dipakai, bisa, tapi dia fitur sifatnya. Kode kelurahan mungkin bisa, tapi tergantung fitur yang dipakai. Ini maksudnya yang bisa dipakai kategori ya. Jadi waktu kita ngelihat data, pertama kali yang kita lihat adalah mana yang bisa kita jadikan kategori. Oke. Dosis, jumlah vaksin. Ini kayaknya fitur semua, kategorinya apa ya? Bingung nih kayak gini. Oke, kategorinya bingung. Kalau kayak gini bingung. Karena fiturnya sama semua. Jadi waktu kita lihat data, kita harus visualisasi. Oke, ini fiturnya kayaknya sama semua. Fiturnya seperti apa untuk kategori apa. Jadi dalam kepala kita udah mulai mikir kayak gitu waktu kita ngelihat data. Dari namanya aja kode kelurahan kan nggak ada urusannya sama itu ya, sama kategori sih sebenarnya. Ini susah nih. Ntar, saya cari yang gampang-gampang aja ya. Kalau nggak susah. Kalau ini harus mikirnya lebih panjang soalnya. Kita cari yang mikirnya nggak terlalu panjang lah. Coba kesehatan. Data penyebab kematian ibu di Provinsi DKI. Ini kayaknya keren. Oke, data penyebab kematian ibu di Provinsi DKI. Ini kayaknya keren. Coba kita lihat fiturnya apa aja. Nah, ini ada kabupaten kota, ada diagnosis, ada jumlah. Ini kayaknya menarik nih. Oke. Kayaknya menarik sih. Oke. Oke, ini kayaknya menarik. Kita bisa download nggak? Oh, ini per tahun. 2016, 2018, 2019, 2015, 2020, 2017. Jadi kita bisa nganalisa timeline juga ya. Jadi
pergeserannya seperti apa. Oke, datanya sederhana aja, datanya cuma kayak gini aja. Kabupaten kota, kota administrasi, kemudian sebab penyakit dan jumlah kasus. Yang jadi menarik adalah kita bisa ngelihat nanti diagnosa penyebab penyakit dan hubungannya dengan lokasi. Oke, karena ini dua bisa 1 sama 3 bisa berhubungan, dan ini jumlah penyakit bisa bisa jadi klasifikasinya sih. Oke, penyakit ini adanya di yang gede ada di mana gitu ya. Ini susah gampang nih kayaknya sih. Oke, kita akan coba download. Pagi telat enggak sih. Kita bisa download. Oke, ini download 2016 ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Oke, coba saya lihat di YouTube dulu ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana caranya daftar kuliah di TTS? Bagaimana langkah untuk dapat beasiswa? Oke, ini ada pertanyaan ini saya jawab dulu ya. Untuk kuliah di TTS bisa daftar di pmb.itts.ac.id. Saya ulang lagi, pmb.itts.ac.id. Itu daftar. Kalau nggak mau beasiswa bisa bayar bulanan. Kalau nggak mau beasiswa. Oke, kondisinya sekarang beasiswa hanya untuk mahasiswa, untuk yang baru lulus, ya 2 tahun ke belakang lah. Jadi lulusnya baru 2 tahun terakhir, 1 tahun atau 2 tahun terakhir lah baru lulus. Itu masih ada beasiswa. Cuman jatah beasiswanya 150 orang, nggak tahu udah kepake berapa. Itu aja sih. Oke, silahkan daftar. Nah, sekarang saya balik lagi ke sini. Mana tadi? Datanya udah di-download. Nih. Oke, saya akan okein. Dia akan masuk. Nah, ini dia datanya. Jadi ini ada jumlah, ada kabupaten kota, ada diagnosa. Oke, kita harus mikir keras nih, mana yang enaknya jadi klasifikasi. Oke, sebenarnya ini susah-susah gampang nih. Rada-rada susah-susah gampang ini. Jumlah kematian ibu, jumlah lahir. Waduh, ini bikin datanya rese ini. Dia bikinnya ke bawah. Aduh. Sebetulnya kalau kita perhatian baik-baik ya. Nah, ini yang jadi masalah besar dari orang-orang yang bikin data. Ini kalau kita lihat, Bumil angkanya di sini. Di sini ada Bumil lagi diulang. Di sini Bumil lagi diulang. Bumil lagi. Ini berarti kita harus kerja keras untuk merubah data ini supaya lebih gampang buat dideteksi sama Orange. Oke. Jadi kalau saya punya data seperti ini, yang saya lakukan adalah kira-kira gini. Ini saya pindahin sih sebenarnya supaya ada di sebelah sini. Jadi ini ada di sini nih. Bulin nifas, bulin itu apa? Ibu lincah ya. Ini saya pindahin ke sini nih. Waduh, ini kerja keras ini lah, males banget. Nifas. Nah, di sini angkanya 487. Ini angka ini dipindahin ke sini. Jadi ini pindahin ke bawah sini. Jadi si Bumil jadi klasifikasi, terus angkanya dipindahin ke sini, dan ini ngerendeng ke arah sana. Susah datanya. Ya udah. Jadi ini kerja keras, bisa diolah, cuma datanya harus kerja keras dulu ya. Coba kita lihat data yang lain dulu. Ada yang lebih gampang nggak ngolahnya? Nah, ini masalah besar dalam mengolah data ya, karena kita harus berpikiran mana yang jadi apa sih namanya? Mana yang jadi fitur, mana yang jadi klasifikasi. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini. Mana tadi? Oke. Coba kita lihat lagi data set yang ada. Sorry, ini.
Oke, saya back dulu. Ternyata penyebab kematian ibu ini parah. Coba kita masuk ke COVID ya. Tadi ada COVID soalnya, saya penasaran aja. Bisa diproses, tapi ini kerja keras buat ngerubah data sih sebenarnya. Datanya harus dirubah. Ini jumlah vaksinasi lansia menurut kelurahan di Provinsi DKI 2021. Coba. Oke, saya upload ini. Kok banyak sih? Oke. Nih, lihat. Kita lihat lagi datanya. Wah, dia cuma ini doang, susah. Ini jumlah vaksin doang, dan dosis 1, ada dosis lain lagi nggak? Gila, ini data per kecamatan loh, per kelurahan. Cuma dosisnya 1. Paling yang kita bisa lakukan kalau kita bisa, ini kan ada tanggal di sini nih, tanggal. Ini 2021. Paling kalau mau kita bisa bikin per ini tren ya. Jadi kita harus ngelihat ini sebagai jumlah vaksin sebagai sumbu X dan waktu sebagai sumbu vaksin sebagai sumbu Y. Jadi ini sumbu Y-nya vaksin, sumbu X-nya adalah waktu. Bisa juga sumbu X-nya nanti waktu plus lokasi, bisa. Jadi waktu plus lokasi kita bisa ngelihat tren sih sebenarnya. Cuman konsekuensinya saya harus menggabungkan beberapa file. Ini kan filenya file 2021, nanti ada file 2020 atau bulan apa, semua file itu akan digabungkan, kemudian kita bisa ngelihat Y ini vaksin sebagai sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu X-nya adalah waktu atau dengan ini ya, waktu dan lokasi. Coba ini kerja keras banget, jadi nggak rekomen lagi. Oke, saya kasih lihat yang gampang aja lah ya. Oke, saya akan kasih lihat yang gampang. Tapi ini saya nggak akan ngambil data. Soalnya kalau saya ngambil data dari sumber-sumber data seperti ini, ternyata kita harus kerja keras untuk merubah datanya supaya bisa dianalisa. Dan ini yang dilakukan juga sama teman-teman di Tempo di Satu Indonesia Award. Saya akan masuk ke sini, ini Tempo Satu Indonesia Award. Oke. Oke. Jadi teman-teman Tempo di Satu Indonesia Award, mereka sudah ngumpulin data selama sekitar 11-12 tahun. Tulisan ini dapat nilai berapa, tulisan ini dapat nilai berapa. Jadi ini pemenang-pemenang yang memperoleh Satu Indonesia Award, ini adalah yang memperoleh foto-fotonya, ini kalau nggak salah tahun 2021, tahun kemarin. Oke. Dan untuk bisa dapat ini, kita baru buka. Jadi kalau Anda melihat teman Anda yang umurnya di bawah 35 tahun dan inspiratif, silakan dimasukin untuk diusulkan untuk menerima Satu Indonesia Award. Hadiahnya sedang, lumayan, sekitar 65 juta rupiah. Jadi bisa dimasukkan, diajukan, dapat hadiah 65 juta rupiah kalau keterima. Nah, prosesnya adalah waktu kita daftar, di sini ada daftar Satu Indonesia Award ini, saya klik, Anda bisa bikin akun, nanti akun pakai Google atau apa gitu kalau nggak salah. Nanti bisa daftar, masukin tulisan tentang orang yang diusulkan itu. Nah, dari tulisan itu akan dinilai sama juri. Oke, jadi diusulkan untuk terima award, nanti dinilai sama juri. Ini ada mana nih? Harus masuk dulu ya. Masuk, saya bisa masuk nggak ya? Harus daftar dulu sih, kalau nggak salah pakai email atau apalah. Nah, kalau udah bisa masuk, alah sia. Aduh, masuk dengan Google aja ya. Masuk dengan Google aja, biar nggak pusing kepala. Nah, Anda bisa masukin tuh tulisannya.
tentang si orang yang diusulkan. Nah, ini ngomong sama Google rupanya, ini gampang jadinya. Jadi nggak usah bikin account, langsung pakai Google aja, langsung kita masuk, nanti bikin tulisan. Nah, nanti tulisan ini akan dinilai, dan kita sudah punya arsip tulisan selama, saya pakai Google yang ini aja, kita udah punya arsip selama 11 atau 12 tahun. Jadi ada arsip tulisan selama 11-12 tahun, dan kita bisa melakukan penilaian dari tulisan yang masuk, mengacu ke arsip yang sudah ada. Jadi kalau tulisannya seperti apa dapat nilai seperti apa, kira-kira kayak gitu. Jadi logikanya cuma seperti itu ya. Jadi tulisan yang masuk akan dapat nilai, kira-kira kalau tulisan seperti dapat nilai berapa sih? Gitu. Tapi itu hanya di proses seleksi awal aja ya. Nanti proses kedua, ketiga, keempat, sampai final itu manusia. Proses yang awal aja yang dibantu komputer. Soalnya proses yang benernya manusia sih sebenarnya. Manusia lebih pintar daripada komputer. Cuman buat menseleksi dari 10.000 menjadi sekitar 20-an itu harus komputer sih. Soalnya berat banget kalau orang. Nah ini saya masuk, ada yang buat ininya sih, kok forum peserta. Pokoknya ada menu buat ngupload lah ini mas sebenarnya. Masuk sini kali ya. Oh ini mah kurang kerjaan. Ya silakan masuk menu 1 2 nanti masukin. Nah sekarang bentuknya seperti apa? Makhluk ini gede banget filenya. Saya coba cari yang kecilan aja ya. Ini ada siak biasanya. Siak. Nih filenya seperti ini 2021. Ini motif. Oh. Bentar. Ini saya mau ngasih lihat file aja ya. File inputnya seperti apa. Oke, ini saya akan ambil. Saya akan ambil sembarangan. Ini sembarangan saya ambil ya. Ini saya ambil sembarangan. Oke. Oke. Ini saya save dulu, biar kelihatan gampang. Save as. Ini buat belajar aja ya. Dokumen ONO, ITTS, saya masukin ITTS ya. FGH, ini saya masukin ke folder ya. Mana ITTS? Ini dia. Saya bikin folder lagi lah. Sorry salah. Saya masuk ke kuliah dulu. Big data. Oke. Ini contoh 1 Indonesia Award. Oke. Jadi filenya Excel. Filenya berbentuk Excel aja. Mudah-mudahan udah benar. Salah. Oke. Oke, sekarang saya akan buang. Kalau Anda perhatikan baik-baik, ini datanya berbentuk teks ya. Datanya bukan angka. Bentar. Jangan. Ini buang benar. Ini buang. Delete. Ya. Oke, jadi saya punya data seperti ini. Nah, kalau diperhatikan, ini tulisan, datanya tulisan. Jadi data bukan angka ya. Data tulisan. Dan bentuknya file Excel, jangan khawatir. Ini saya geser dulu. Ini satu file, cuman saya bikin ini sih.
biar saya bisa misahin antara ini dan nilai. Tulisan sama nilai. Oke. Sip. Nih saya geser, bisa kelihatan sekarang lebih enak. Oke. Ini udah enak lihatnya. Jadi di sebelah kiri ini ada tulisan. Oke. Ada bidang apa, ada summary, ada motivasi, ada tingkat kesulitan, obstacle, ada outcome, outreach, sustainable. Bentuknya tulisan, kagak ada angkanya. Semua tulisan, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah nilainya. Nilainya dia. Untuk tulisan ini nilainya 6,1. Tulisannya seperti ini nilainya 7. Tulisan ini 5,8. Tulisan ini 7,4. Nilai ini dapat dari mana? Nilai ini dapatnya dari arsip penilaian-penilaian dari juri-juri selama 12 tahun. Jadi selama 12 tahun kalau ada tulisan ini, juri rata-rata akan menilainya berapa. Kalau ada tulisan ini, juri akan rata-rata nilainya berapa. Tulisan seperti ini, juri rata-rata nilainya berapa. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi tulisan dan nilai. Oke. Ini saya gede dikit biar ada enak lihatnya. Oke. Nah, oke, bisa kelihatan. Nah, kalau kita perhatiin yang di atas nama dari kolom tadi, ada bidang, ada summary. Ini kalau dilihat ini tulisannya panjang sih sebenarnya. Tapi karena dimasukin di file Excel, jadi cuma satu kalimat doang. Padahal panjang ini sebenarnya tulisannya. Ini tulisan panjang-panjang ya. Oke. Jadi ini tulisannya panjang banget dan ini ada nilai. Oke, nah yang perlu perhatikan baik-baik adalah ada kode di sebelah tulisan ini adalah kodenya C kecil, C besar pagar. Sementara yang di sini nggak dikasih kode sama sekali. Yang kodenya cuma ada di sebelah kanan. Ini adalah klasifikasinya. Klasifikasinya kebetulan berbentuk nilai. Dan nilainya bukan diskrit, nilainya continuous ya. 6, sekian, 7, 5, 6, 5, sekian, 8, sekian dan sebagainya. Jadi bentuknya angka di sini dan angkanya continuous. Oke. Kita bisa rubah datanya misalnya kalau save. Oke. Sekarang saya akan bikin save lagi, save as. Oke. Training. Ini prosesnya gitu ya. Jadi saya kalau cara berpikirnya waktu kita melakukan analisa, kita perlu data yang dipakai untuk dapetin model. Kalau tulisannya seperti ini, hasilnya gimana sih? Tulisan seperti ini, hasilnya seperti apa sih? Itu namanya training. Jadi model yang seperti itu namanya training. Oke. Jadi saya sudah bikin data ini, saya udah copy ke training. Nah, kemudian kita pengen analisa. Jadi kita harus ngetes algoritmanya, kalau data seperti ini hasilnya seperti apa, gitu ya. Jadi data seperti apa, hasilnya seperti apa untuk analisa. Untuk analisa nggak usah semua training kita pakai, ini kita buang aja sebagian besar. Jadi buat nganalisanya, ini saya buang. Ini delete. Save as sebelum kacau. Save as ini predict. Saya sengaja ngambil dari data yang sama ya. Dari data yang sama, sebagian saya pakai buat training, sebagian pakai buat predict. Sebetulnya di predict itu yang sumbu Y-nya, yang motif ini nggak perlu ada angkanya, karena kita pengen prediksi dari kata-kata ini dia dapat nilai berapa. Oke, kita pengen prediksi sih sebenarnya. Cuman angka tetap saya tinggal di sini biar nanti saya bisa ngecek hasil prediksi sama angka benernya sama atau enggak sih. Seberapa jauh perbedaannya. Jadi angka ini sebenarnya nggak perlu ada. Jadi saya ulang lagi, cara berpikirnya adalah, jadi kita punya data buat training, datanya sepresisi mungkin, sebanyak mungkin kemungkinan itu masuk, kemudian harus ada sebelah kanannya adalah klasifikasinya apa. Kalau di sini kebetulan klasifikasinya angka.
Klasifikasinya bisa apa aja ya, misalnya sebelah kanan ini misalnya kita bisa klasifikasi misalnya, oh oke, ini berarti tulisan tentang wirausaha. Ini tulisan tentang ilmu pengetahuan. Ini tulisan tentang kesehatan. Ini tulisan tentang pendidikan. Jadi ini bisa berbentuk kata-kata, tulisan tentang apa. Bisa juga misalnya kata-katanya misalnya gini, ini sentimennya positif, ini sentimennya negatif, ini sentimennya apa, bisa. Bisa juga berupa angka, misalnya kalau tulisan seperti ini menghasilkan uang iklan berapa rupiah. Jadi angka ini bisa berupa nilai, bisa berupa rupiah, bisa berupa apa, suka-suka ditaruh di sininya apa aja, suka-suka. Terus ya, mudah-mudahan kebayang. Jadi ini saya akan ulang-ulang prosesnya ya supaya Anda kebayang ya. Jadi kalau kita balikin ke sini, proses yang namanya data science, ini ada di kuliah pertama sebenarnya, cuman saya ulang aja biar ingat lagi, soalnya orang biasa kalau udah ngelewatin kuliahnya lupa udah gitu, ini apa gitu. Jadi yang namanya data science sebetulnya memecahkan persamaan kayak gini, AX plus B sama dengan Y. Ini adalah persamaan yang diajarkan waktu Anda masih sekolah menengah atas, SMA. Kalau gurunya benar. Soalnya Republik ini kadang-kadang gurunya parah-parah juga. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, cuman bedanya sekarang kalau kita lihat di datanya ini lagi, ini adalah X. Yang segede ini X. Jadi X-nya berbentuk tulisan, Y-nya berbentuk angka. Jadi kalau kita balikin di sini, ini X-nya berbentuk tulisan, Y-nya angka. Oke. Dan tadi kalau ingat saya bisa buka data training. Ini dia training. Nah, ini kalau pas dibuka trainingnya banyak banget nih. Ini ada 90-an lah buat training. Oke. Saya punya training data sekitar 90-an data. Dari angka ada angka 6, 7, 8, nggak ada angka yang jahat banget ya. Soalnya angka jahat bangetnya udah di-delete. Soalnya ada file yang angkanya jahat. Ini kebetulan angkanya baik, tidak ada angka 1 sama 3, yang ada angka 5, 6, 7, 8, 9 lah, kira-kira di atas 5 semua. Oke, jadi tidak ada angka 1, 2. Tapi sebenarnya di file yang benernya ada yang angkanya 1, 2 sih, jangan khawatir. Oke, jadi dari angka ini X, bidang summary motive, obstacle, outcome, outreach, sustainable, ini X semua. Saya geser dulu biar enak lihatnya. Ini saya geser lagi lah biar hilang. Oke. Jadi yang tulisan ini jadi X, yang ini adalah Y. Jadi kalau kita balik lagi ke persamaannya, ini X dan Y, tugas si algoritmanya adalah menemukan A dan B. A dan B-nya berapa? A dan B-nya kita nggak tahu seperti apa bentuknya, cuma setelah A dan B tahu, kita harus nanti bisa melakukan prediksi. Kalau X-nya seperti apa, maka Y-nya dapat. Jadi fungsinya cuma itu aja prosesnya. Prosesnya cuma kita ngumpulin data, terus kita kasih training, dari training kita dapat A dan B, terus kita masukin X yang lain, kemudian kita dapat Y-nya seperti apa. Kalau X-nya seperti apa, Y-nya seperti apa. Itu ya. Oke, sekarang kita akan uji nyali percobaan banget. Pakai ini. Oke. Cara nyobanya adalah kita masukin ke text mining. Text mining ini nggak ada. Kalau kita install Orange apa adanya, text mining nggak ada. Jadi supaya kita bisa dapetin text mining, masuk ke option add-ons. Jadi harus ditambahkan add-ons. Oke. Nah, di sini ada text mining di sini. Ada textable. Oh, textable belum diinstal ya? Waduh. Perlu install nggak ya? Ini butuh waktu soalnya install. Ngeri lah. Males. Jadi textable perlu diinstal. Textable adalah widget-widget yang untuk ngolah teks segala macam. Cuman ini nggak ada, mudah-mudahan saya nggak punya masalah.
Nah, untuk baca seperti ini, baca file ini perhatikan ada kodenya nih ya. C kecil, C besar, pagar. Ini kode ini dapat dari mana? Ini dapat dari kuliah di Big Data ini. Ini tadi, nah di sini. Ini kuliah ini ada masuk ke bagian sini. Ini dia. Nih. Visual Programming Data. Di sini ada loading your data, ada the data. Kalau nggak salah saya masukinnya di the data. Bagaimana kita membuat data file Excel yang kita punya bisa dibaca sama Orange. Intinya cuma sederhana aja, kita kasih kode di Orange. Ya ini dia kayaknya. Oke, kita bisa ngasih kode ke Orange. Ada berapa teknik ngasih kode? Ini kalau berbentuknya kodenya kita masukin di apa? tiga baris pertama. Ini 3 baris pertama kode sih sebenarnya. Ini tekniknya kodenya ditaruh 3 baris pertama. Jadi yang paling atas adalah nama kolom bebas, nggak perlu spesifik. Tapi kita sebagai manusia harus bisa baca nama kolomnya. Jadi, nah dua kolom di bawahnya, kolom yang pertama ngasih tahu jenis datanya apa. Bisa discrete, bisa continuous, bisa string, bisa waktu, bisa apa. Jadi kolom kedua, baris kedua nentuin jenis data. Kolom ketiga ngasih tahu mana yang menjadi klasifikasi. Klasifikasinya ada di mana. Ini adalah kolom klasifikasinya dia. Oke, nggak bisa. Ini klasifikasinya ada di sebelah kanan. Oke, bisa juga disingkat C, boleh. Oke. Walah, ini mah codingnya. Ini coding, balik, salah. Ini tutup aja. Kita rupanya loading your data. Maklum, lupa kadang-kadang. Ini langsung file Excel, ada screenshot, jadi lebih gampang. Oke, saya klik. Oke, ini adalah data aslinya seperti ini. Jadi cuman kolom pertama isinya nama kolom. Udah gitu selebihnya data. Ini nggak bisa diproses sama si Orange karena dia nggak tahu yang namanya klasifikasinya yang mana, nggak tahu dia. Padahal kalau kita lihat ini klasifikasi nih, yang kolom pertamanya klasifikasi. Oke. Nah ini kalau kayak gini nggak susah buat klasifikasi. Nah, caranya ini dikasih tahu. Ini proses ngasih tahu mana yang klasifikasi. Cuman saya biasanya ini target tuh klasifikasi. Jadi mana yang jadi klasifikasi, mana yang jadi fitur. Fitur adalah parameter yang dipakai di sumbu X, target adalah sumbu Y. Kira-kira kayak gitu. Nah, saya caranya ini ribet kalau pakai cara ini panjang. Cara saya lebih sederhana, saya akan langsung di file Excel-nya. File Excel-nya. Jadi file Excel-nya dikasih kode seperti ini. M, D besar, pagar. M, S kecil, pagar. Yang ini kagak ada ininya, udah gitu ada C, ada I, pagar. Oke. Ini bacanya gimana? Yang bacaan yang hurufnya kecil itu ngasih tahu jenis datanya apa. Bisa, bukan jenis. Ini mana yang jadi kelas, mana yang bukan kelas. Kita cuman yang penting yang ini doang. Sisanya bisa dicuekin aja. Oke. Jadi kita yang penting adalah C kecil ini kelas. Bahwa dia adalah sumbu Y. Gitu ya. Nah, yang hurufnya besar-besar, C besar, D besar, T besar, S besar, ini ngasih tahu jenis datanya apa. Continuous, discrete, time, atau string. Jadi diulang, huruf kecil yang kita butuh cuma satu sebenarnya kalau kita sering praktek, kita butuh cuma satu aja, kelasnya doang, sumbu Y-nya yang mana. Yang ini adalah jenis data. Continuous, discrete, time, string. Nah, ini kalau kita lihat di sini M, nggak peduli itu apa, M. Kalau M itu meta atribut, cuekin aja. Kita cuman butuh yang ini aja. Discrete. Ini meta atribut,
S to string. Nah, ini cuek. Sebenarnya kalau dia bukan apa sih namanya? Kalau dia bukan sumbu Y, kita cuekin juga nggak apa-apa sih. Oke. Jadi kalau kita lihat data benernya, kalau kita perhatiin di sini, yang sumbu X-nya nggak dikasih kode apa-apa. Perhatiin, sumbu X-nya tidak dikasih kode apa-apa, di sumbu Y-nya ada aja dikasih kode C kecil, ngasih tahu bahwa dia adalah kategori atau klasifikasi. C itu klasifikasi, dan C besar itu ngasih tahu bahwa datanya continuous. Oke, dia adalah klasifikasinya dan datanya continuous. Jadi yang penting C kecil. Satu data cuma bisa punya satu C kecil. Itu ya. C kecilnya, kalau X-nya bisa banyak X, tapi C kecilnya cuma satu. Kemudian kita harus kasih kode klasifikasinya sifatnya apa? Discrete, continuous, string, atau time, waktu. Gitu ya. Jadi ini bentuknya seperti ini. Nah, dari sini, ini udah dapat yang ini ya. Jadi ini tidak perlu diapa-apain, datanya nggak usah diapa-apain. Yang perlu diapa-apain cuma Y-nya doang. Y-nya dikasih kode C, dan kita kasih tahu kode datanya apa, nanti kita dapetin A dan B. Udah kebayang ya? Oke, ini kebayang. Ini harus pelan-pelan, soalnya ini serius. Feby ada nggak nih di sini? Mudah-mudahan ada. Coba. Ini kalau ada pertanyaan silakan posting ya. Saya akan coba lihat di YouTube. Ada pertanyaan kagak? ITTS Telkom Surabaya ya Pak Ono? Bukan. Dikira ITTS Telkom Surabaya. Institut Teknologi Telkom Surabaya. Bukan. Ini Institut Teknologi Tangerang Selatan ITTS-nya. Jadi buat Anda yang daftar jangan salah daftar ya. Jangan daftarnya ke Telkom Surabaya. Oke. Dirubah sendiri datanya kalau hancur tidak berklasifikasi biar kebaca sama orange. Nah, ini ada pertanyaan dari Tata. Datanya dirubah sendiri supaya bisa kebaca sama orange, dan jujur ngerubah data ini bisa butuh waktu beberapa bulan. Dan ini kejadian sama teman-teman di Tempo. Untuk saya bisa ngolah data, saya ngolah datanya cepat banget, cuman paling sekitar setengah jam, seharian udah selesai. Temponya sendiri buat ngerubah datanya supaya bisa diolah butuh waktu 6 bulan. Jadi data sekitar 11 tahun dirubah sama Tempo supaya bisa diolah sama Orange, karena waktu mereka bikin data tidak berpikir buat diolah sama machine learning, jadi datanya rada berantakan. Kemudian untuk bisa diolah butuh waktu 6 bulan. Jadi waktu paling banyak di dalam proses yang namanya artificial intelligence, machine learning, dan sebagainya, waktu paling banyak adalah ngerubah data supaya bisa diolah sama mesin. Processingnya cepat sekali, nggak masalah. Ini nanya layarnya patah-patah, ya minta maaf karena internet di kampus ini nggak gitu kenceng ternyata buat streaming Zoom. Tapi ini saya rekam, mudah-mudahan nanti rekamannya bisa dilihat lagi di YouTube. Oke. Udah kebayang ya? Nah, sekarang saya akan balik lagi ke sini. Ini data udah beres. Ingat, AX plus B sama dengan Y. Oke. Dan X dan Y-nya bisa apa aja. X-nya bisa gambar, bisa suara, bisa tulisan, bisa angka. Y-nya juga sama sih. Oke. Oh, Feby hadir. Oke, ini khusus buat Feby sebenarnya. Oke, ini saya udah dapat, jadi saya udah punya 2 file. Oke. Sorry. Ini ada file, saya kecil dikit. Ya Allah, parah banget. Ini ada file predik, ini saya ngambil sampel 21 aja. Saya pengen predik ini nilainya benar apa enggak. Dan satu lagi adalah filenya, mana ya? Yang training lah. Oke, file training ya. Nah, kalau kita punya data baru, jangan. File, open. Ini saya kasih lihat training ya. Ini
Remote trainingnya kok cuma segini jadinya. Gua save tadi. Coba bentar, saya ambil lagi ya file trainingnya mana. Ya, trainingnya jadi kacau. Oh, ini masih predik. Trainingnya mana? Oh, ini dia kali. Ada 2 nih, ada 3. Ini dia. Mana dia? Ini. Oh, ada di situ. Ini rada blow on ininya. Aduh. Mana dia? Kecil. Ini predik. Mana training gue? Mana training? Ini dia. Kok hilang? Ini dia, ada di sini kecil banget nih. Ini dia. Rese lu. Ini file trainingnya. Oke. Jadi file trainingnya cuma file teks, udah gitu ada nilai. Nah, kalau kita mau ngasih training baru tambahan, data baru taruh di bawahnya. Jadi ditambahin copy paste, data-data barunya ditaruh di bawah sini. Jadi kita udah dapat trainingnya, kita copy paste, taruh di bawah sini. Gitu ya. Jadi kalau ada data baru, taruh bawah. Jadi sarannya sih, kalau kita sudah punya data training, pakai training yang ada dulu, lakukan analisa segala macam. Nanti kalau ada data baru dipakai buat training, taruh di bawahnya sini, ditambahin. Cuman waktu nambahin kita harus hati-hati, artinya bentuk sumber filenya harus sama ininya ya, bidang ini sampai kata-katanya harus sama nih, bidang, summary, motif segala macam sama. Kalau enggak bisa kacau waktu nambahin di sini, gitu ya. Jadi kalau data baru tambahin. Nah, sekarang kita akan melakukan training. Oke, kita akan lakukan ini. Nah, oke, sekarang saya akan ambil korpus. Korpus, iya loading. Waduh, mudah-mudahan nggak ada masalah. Kalau masalah berapa hidup gue. Nah, ini ada election tweet. Ini saya ganti korpusnya. Jadi korpus adalah file Excel yang tadi itu korpus namanya. Oke, saya taruh di mana tadi? ITTS, mana? ITTS, terus masuk ke kuliah Big Data. Oke, saya ambil yang training nih. Ini training. Oke, dia loading. Aduh, error. Kayaknya mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Stres-stresnya kayak gitu nih kalau ada error stres. Cuman poin yang menarik di sini, oke, dia berhasil deteksi ada 91 data berhasil di load. Oke. Kemudian ini kok ada ini. Ini nggak beres nih konten T ini. Apa nih? Ngaco. Coba. Oh, ada konten T sih. Ini bentuknya kayak gini nih. Coba ulang lagi. Kalau enggak, saya save sebagai ini dulu ya. Saya save sebagai CSV. Ini percobaan banget ya. Save as. Ini saya ganti sebagai file CSV aja. Saya bikin beberapa file. Nggak tahu mana yang bisa dibaca ya. Yuk. Oke. Delimiternya koma. Oke. Kemudian saya save as lagi. Save as sebagai XLS nih, Excel yang lama. Soalnya tadi Excel XX, Excel yang baru. Oke. Jadi saya save sebagai XLX dan ini. Nah, sekarang saya akan coba lihat. Bisa nggak dia baca? Oke. Ini browse, dokumen ONO, FGHI, TTS.
Mana dia? Kuliah, mana kuliah? Kuliah, Big Data. Oke, saya gedein. Ini ada CSV, XLS, sama XLSX. Saya coba ambil yang CSV aja. Ini selalu kontente. Kenapa ya? Ini ngaco nih. Coba kalau saya ambil ini gimana? TTS. Ini ngaco soalnya harusnya dia harus bisa lihat mana yang jadi fitur. Ini nggak kelihatan nih. Yang fiturnya nggak kelihatan dia. TTS. Kuliah Big Data. Jangan training, saya ambil yang predik aja ya. Kok selalu kontente ya? Ini ada masalah di programnya kayaknya. Programnya sialan banget nih ya. Waduh, parah ini. Coba, saya akan save as ya. Saya kasih nama. Ini percobaan banget nih ya. Ini kenapa bisa kayak gini saya juga bingung kenapa. Nah ini saya akan buang ininya. Saya akan buang ininya, jadi semuanya tidak ada fiturnya. Dan saya akan nentuin mana yang jadi ini soalnya nanti manual. Save as row. Row saya nggak ngasih kode di sininya. Coba dia mau nggak baca row. Terus dokumen Ono ITTS. Ini nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Kemarin-kemarin nggak apa-apa soalnya. Jangan khawatir, ini saya udah setahun nggak pegang. Datanya punya Tempo udah setahun nggak dipegang. Jadi saya nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Kuliah, Big Data, Row. Ini ada konten, selalu ada ini error di sini. Ini nggak tahu nih kenapa ada kayak ginian ini satu. Orang emang kagak ada konten di sini. Coba row-nya. Oke. Oke. Coba. Bentar. Coba sekarang saya ngacoin lah ya. Berarti saya harus ganti di sini. Soalnya ada dua parameter yang sama. Di sini ada motif, di sini motif. Padahal yang ini angka nih. Jadi saya harus kasih tambah kode lagi. Nilai motif. Supaya saya bisa bedain antara motif yang satu dengan motif yang lain. Ini ada dua ini motif soalnya. Bingung. Coba dinilai motif, saya kasih kode ya. C pager. Oke. Bego saya tutup. Saya akan row. FGHI. Alah, salah. ITTS. Terus masuk ke kuliah, Big Data, row. Ini kontennya nggak beres. Nilai motif juga nggak masuk di sini. Ini nilai motif nggak masuk. Coba row saya ambil nilai.
Saya kasih continuous aja ya di sini. C-nya nggak saya kasih continuous aja. C besar aja, ngasih tahu bahwa dia continuous. Jadi masalah kita adalah gimana ngeload data supaya data ini masuk. Datanya nggak masuk-masuk dari tadi, yang ini nggak masuk nih, nilainya nggak masuk. Ini stres nih urusannya. Ya kayak gitulah kalau ngoprek. Saya browse lagi, coba ABCD, TTS, kuliah, big data, salah. Aduh, salah load, cancel. Oke. ITTS, kuliah big data. Harusnya gampang ini, tapi jadi susah, nggak kelut-kelut, bingung kenapa ya? Ini bikin masalah nih. Ini kontennya ada di mana, orang kagak ada kontennya. Tuh nilai jadi kontennya nih. Tuh. Jadi ini entah kenapa jadi kontennya dia. Ini kan raw ya. Kalau saya delete gimana? Oke, bentar. Ini saya buang dulu lah. Biar gampang. Dicoba dulu pakai 2 line. Ya cuma 3 biji. Coba ini saya bikin 7,0. Gitu ya. Pakai titik mau nggak dia? Atau harus koma? Gue nggak tahu nih mana yang benar. Atau ini pakai koma ya? Harusnya titik sih. Coba kita pakai koma, mau nggak dia? Pakai koma ya. Coba. Nih C pagar. Atau nggak usah dulu lah. Bisa masuk dulu nggak? Itu aja sih intinya sih. Save as. Nah, save as ini dulu. Kemudian save as jadi CSV. Oke, ini titik koma ya. Oke, sekarang kita akan coba. Sorry, ini gila. Terus berubah nih programnya kayaknya. FGHI-ITTS. Kuliah Big Data. Ini konten tes terus, ini bingung nih. Tapi nilai masuk. Nilai masuk di sini. Oke. Ini bisa digeser ke sini. Oke. Tapi nilai masuk. Coba sekarang. Ini kondisi nilai bisa masuk. Tapi ini brengsek nih satu, ada yang nyelip, nggak tahu apaan ini konten ini apaan, kagak tahu deh gue. Oke, berarti harus saya obok-obok ini datanya. Ada nggak mau keluar udah kayak gini. Ini ada error soalnya konten tadi. Aduh, kenapa ya? Saya bingung ini nggak ada apa-apa padahal. Nggak ada. Coba kalau saya load yang itu mau nggak ya? Bentar. Saya coba buang dulu, remove. Saya load yang lain. Browse. Satu Indonesia Award.
Oke, saya ambil ini ya. Kebaca nggak sama dia? Ini gede soalnya. Tuh, semua ada konten T-nya semua. Berarti ada bug masuk di program Orange. Saya jadi punya kesulitan sekarang karena ada bug-nya masuk ke program Orange. Jadi ini ada masalah di program Orange-nya sih. Program Orange ini, padahal saya nggak masukin keluar konten T ini, jadi ada bug yang masuk. Itulah, kalau program di develop udah gitu salah kan pusing kita yang lagi make. Soalnya saya nggak ada konten T ini. Konten T-nya nggak ada dan dia bikin error. Ini ada nama apa segala macam. Waduh. Tuh. Ini bisa di-delete nggak sih konten T ini? Ini nggak bisa di-delete ini. Wah, nyerah. Sementara nyerah dulu. Parah. Ya, namanya juga usaha ya. Nah, tapi misal kita bisa baca. Misal kita baca apa yang terjadi adalah misalnya kita bisa baca ya. Misal kita baca, ini remove. Saya ngambil korpus yang lain lah. Bentar. Saya ambil korpus ya. Yang dia harusnya bisa baca. Ini kan file ini. Ini remove. Coba ada dataset yang ada dataset buku enggak? Oke, saya akan coba search dulu, cari ya. Saya akan cari ya, locate iris. Oke, adanya di sini dia. Brown Zoo. Saya butuh dataset novel. Jadi saya butuh dataset novel buat dianalisa. Coba saya akan cari aja di sini dulu ya. Novel data set Orange. Bukan yang itu, ini drug semua ya. Bukan novel, story. Ada cerita anak-anak sih, dia punya dataset berupa dataset. Children book nih dia. Oh bukan. Bisa nggak cari di sini ya? Soalnya kalau nggak seru nih urusannya. Text mining. Waduh. Orange nggak ada. Coba kita lihat lagi ini nggak ada. Saya nyari dataset doang nih sebenarnya sih. Smoking, Bone, Titanic. Ini aja kali ya, Sentinews nih.
Saya cari dulu yang lain lagi ya. Conferences. Iris, market, selling. Oke, nggak ada. Jadi saya akan ngambil yang ada dulu ya. Tadi mana Sentinews? Ini. Oke, saya akan ngambil ini. Dia ada 2000 dokumen dari Auto Sentinews Dataset. Oke. Yang originalnya ada 256 dokumen. Dan ini dipakai buat ngelihat sentimen negatif apa positif segala macam lah. Ini tutup aja. Oke. Wah, 2000 loadnya lumayan. Loadnya berat banget. Nggak bisa di load. Komputer saya nge-hang. Ini nggak dipakai. Ini Sentinews ada 2000. Variabelnya ada 7. Targetnya 1 sentimen. Coba kita lihat bentuk datanya seperti apa. Aduh, berat ini. Ini berat banget nih. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada mirip sama saya tadi. Jadi ada URL, ini URL dimasukin title apa, terus keywords, konten, penulis, source-nya dari mana, tanggal. Sebenarnya tanggal nggak perlu, tapi kita bisa lihat sini, dan di sini ada sentimennya positif, negatif, netral. Oke, kalau tadi saya kan bentuknya ini ya angka. Kalau ini bentuknya positif, negatif, netral. Coba kita lihat datanya dulu. Coba Sentinews, mana Sentinews? CSV. Sorry. Nggak ada. Datanya nggak ketemu. Ya udah, nggak tahu ada di mana. Saya harus nyari datanya di mana ya. Saya suka penasaran. Ini saya tutup dulu. Ini tutup dulu. Saya pengen lihat formatnya sih, intinya saya pengen lihat formatnya seperti apa supaya saya nggak terlalu salah. Oke. Ini dataset. Oh, Sentinews huruf besar. Locate Senti. Grab CSV. Nggak ada ya. Nggak ada. Update BB dulu. Oke. Biarin dia update, sekarang saya akan coba proses. Jadi ini kita masuk ke orange lagi. Ini kita punya datanya bisa kita lihat seperti ini. Ini datanya. Oke. Intinya kita pengen tahu algoritma apa yang paling bagus untuk melakukan klasifikasi ini. Jadi proses pertama kali sebelum melakukan klasifikasi adalah kita harus ngetes algoritma. Selalu kayak gitu. Jadi kita evaluate, masukin test and data score, kemudian ini sambungin ke sini dulu. Oke, nah sekarang kita harus model apa yang bagus untuk melakukan klasifikasi tadi. Dan dia punya 3 klasifikasi ya, netral, negatif, positif, netral. Jadi sentimennya dari kata-kata dia bisa tahu ini negatif, positif, atau netral. Nah sekarang kita bisa cobain logistic regression, random forest. Ini udah pakai insting ya, algoritma mana yang bagus untuk melakukan klasifikasi tulisan. Oke, kita coba 3 dulu. Soalnya ini datanya ada 2000, serem nih. Serem banget asli. Makanya tadi saya nyari filenya yang mana supaya bisa saya rubah. Cuma 200 atau berapa. Ini, waduh. Ini lama ini prosesnya. Ini lama banget.
Oh, sorry. Ini gini. Saya remove dulu aja lah ya. Jadi ambil dari sini. Cuman di sini saya select. Jadi saya akan analisa segini dulu lah. Ini selectnya kayak gitu caranya di select. Jadi saya cuma analisa sekitar 20-an. Ya. Oh, jalan sih. Cuma lama. Data has no feature. Target kelasnya nggak nemu dia. Padahal ini sentimen ini targetnya. Reset. Ini targetnya. Ribu. Ini masalahnya ini data. Wah, ini kayaknya ada masalah di program Orange-nya nih. Aduh, program Orange-nya punya masalah. Aduh, ini harus saya install ulang nih kayaknya di komputer. Maklum ini komputer dioprek-oprek buat bikin aplikasi Android sih. Terus hancur semua. Target kelas nggak ada. Kita nggak bisa ini, dia nggak deteksi. Mana yang fitur, mana yang X sama Y-nya nggak bisa deteksi nih. Fitur tuh X, dia tidak berhasil deteksi X, padahal jelas-jelas banget kalau kita lihat datanya, X-nya kelihatan banget sih sebenarnya. Jadi datanya udah benar, dia berhasil loading data dengan baik. Nah ini X yang warna coklat, yang warna hitam abu-abu tuh Y. Oke, ini udah benar. Cuman pas dilempar ke sini, test score, dia nggak bisa deteksi mana yang X, mana yang Y. Entah kenapa. Jadi saya punya masalah nih sama Orange-nya. Jadi Orange-nya harus saya, ya udahlah ini kepaksa kita cerita aja. Saya nggak bisa praktekin banget karena ternyata Orange-nya bermasalah punya saya. Nah kalau udah berhasil seperti ini, kita udah berhasil, kita dapetin misalnya presisinya logistic regression berapa, random forest berapa. Pengalaman saya random forest lebih bagus buat teks sih. Logistik kalah bagus. Tapi ntar coba aja lihat yang mana. Kalau udah dapat yang ini, remove. Nah ini kita save ininya. Saya biasanya, atau saya tambahin. Text mining. Biasanya saya pakai corpus ini soalnya. Ini tanpa corpus. Kalau udah pakai corpus ini, kalau kita main dengan corpus, ini saya kasih lihat contoh yang lain dulu. Salah. Kalau kita pakai corpus, ini corpus lebih kemampuannya lebih dahsyat sih kalau bisa pakai yang ini ya. Cuman tadi ada konten T yang itu yang bikin error dulu, nggak tahu kenapa. Nah kalau kita bisa pakai corpus, caranya adalah kira-kira kayak ini. Saya akan masuk ke ini kita butuh pre-process text. Fungsinya pre-process text adalah di sini kita bisa edit dulu. Di sini ada nih stop words. Bahasa Inggris bisa dirubah jadi bahasa Indonesia. FGHI mana? Ini Indonesia. Dirubah jadi bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, tergantung teksnya apa. Stop words adalah fungsinya untuk membuang kata-kata yang tidak dibutuhkan. Misalnya dan, di, ke, dari, yang, apa. Pokoknya kata-kata penghubung yang nggak ada efeknya, buangin. Jadi pre-process text buat buang seperti itu. Nah, saya biasanya akan masukin juga ke back of words. Mana dia back of words? Mana dia back of words? Sentiment, tweet. Ini dia. Oke. Jadi masukin ke sini. Baru dari sini masukin ke sini. Tapi ini udah ngaco. XY-nya nggak bisa, dia nggak dapat soalnya. Ini nggak dapat XY di sini, XY.
Entah kenapa programnya ngaco banget. Mudah-mudahan Anda nggak ngaco. Yang saya udah ngaco. Ya, lama banget, Alah. Aduh. Oke. Ini langsung masukin korpus. Dari korpus masukin ke sini dia. Misalnya yang bagus random forest ya. Masukin random forest, ya lama banget. Ini prosesnya lama banget sih asli. Udah gitu, nanti kalau udah berhasil, dari sini kita modelnya kita save biasanya. Ini ada save model, ada load model. Kita save modelnya. Model yang dihasilkan di save. Tolong perhatikan nanti di sini auto save yes. Yang penting save as nih. Kita kasih tahu nama filenya apa. Jadi kita kasih kode. Ini adalah model dari file yang mana gitu. Tanggal berapa, apa gimana lah. Pokoknya kita harus kasih tahu nama filenya dan extensionnya adalah PKCLS. PKCLS isinya adalah model yang berhasil diekstrak dari file tadi. Ini model. Oke. Dibikin otomatis aja, save as dikasih nama. Jadi prosesnya kayak gini doang sih. Baca korpus ini adalah file Excel atau CSV, bikin back of words. Back of words itu intinya cuma ngitung ya. Jumlah kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Jadi back of words pada dasarnya adalah memberitahu kata itu jadi sumbu X. Jadi yang jadi sumbu X bukan judul tulisan, bukan. Yang jadi sumbu X adalah kata. Kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, itu semua jadi sumbu X. Dan kita udah punya sumbu Y, dan itu dimasukin ke preprocess text, supaya kata-kata penghubung dibuang, karena itu bikin kacau, karena kalau banyak, kata dan biasanya banyak banget, kata yang banyak banget, kata gituan banyak banget, jadi akan bikin kacau proses ini ya, proses analisanya kita. Udah berhasil, kita masukin ke random forest supaya kita dapetin model. Modelnya di save. Oke. Nah, waktu kita mau melakukan prediksi, modelnya di load model, kemudian kita butuh namanya prediksi. Ini prediksi. Oke. Nah, di sini kita butuh korpus lagi. Tapi nanti yang di load adalah, bukan ini ya. Ini korpus lagi. Kalau yang ini kan tadi data training, makanya saya tadi bikin ada program data training, ada buat prediksi. Ini adalah data yang belum ada angkanya sih sebenarnya. Yang belum ada nilai Y-nya belum ada. Ini dimasukin ke sini, prediksi. Kemudian ini juga masukin ke sini. Jadi data ini dengan korpus yang awal dengan korpus yang kedua beda isinya. Yang awal adalah buat data training, ini yang kedua buat data yang pengen kita prediksi. Nah, ini hasilnya nanti bisa kita lihat di sini. Ini kelihatan nih contohnya. Tapi ini karena filenya ini ya. Filenya apa sih namanya? Filenya nanti kita bisa set filenya. Yang mau dianalisa yang mana. Ini buat kalau ini kita pada posisi kita ngecek. Kalau tulisan seperti ini dapat nilai berapa. Di sini akan keluar sebetulnya di sebelah kiri ini yang warnanya putih ini sekarang. Nanti diprediksi akan keluar kalau kata-kata seperti ini hasil prediksinya dia berapa. Kemudian kita compare antara ini sama hasil ininya ya. Hasil antara angka yang dinilai sama manusia sama angka yang dinilai sama mesin kayak gimana. Bisa keluar langsung di sini. Jadi kita langsung compare. Oh, oke, kayaknya benar. Tapi kalau kita nanti butuhnya cuma betul-betul untuk prediksi, ya ini angka yang warna ini nggak keluar sih. Cuman ini gue lagi sebel nih. Nah ini nih. Kok itu nggak ada? Cuman ini jadi ini ya. Ini nggak ada ininya lagi. Cuma udah jam segini. Apa? Ini nggak ada nih tadi yang bikin masalah hilang, nggak ada di sini nggak ada. Ini filenya yang ini ya, AI ready motif ori. Nah ini filenya ini oke. Bentuk filenya kira-kira kita lihat dulu bentuk filenya seperti apa. Data table. Bentuk filenya seperti ini. Tuh ini angka.
Ini. Oke. Oke, mungkin filenya salah. Mungkin saya salah masukin file. Kali ya, percobaan. Remove. Ini percobaannya. Ini saya buang dulu, remove. Supaya nggak bebanin sistem, remove. Ini remove-nya lama soalnya dia ngitung. Oke. Saya akan coba masuk lagi. Ini uji coba, kalau gagal ya udah. Coba masuk sini. Tadi kuliah mana kuliah? ITTS, FGHI, kuliah. Big Data. Oke. Saya akan masukin training mana yang Excel-nya, ini dia training Excel. Saya akan coba tambahin di sini ya. Di bidang, saya tambahin kode semua. String pagar. Pagar. Ya benar. Pagar. Ini saya kasihin, buah ngasih tahu dia adalah string pagar. Ini saya kasih string pagar supaya benar aja sih sebenarnya. String pagar. Saya masih penasaran nih, sorry. Kalau ono penasaran gitu tuh, suka ngaco. String pagar. String pagar. String pagar. Oke, jadi datanya adalah ini string pagar semua, dan di sini kita kasih di sini klasifikasi, dia adalah continuous. Ini yang klasifikasinya ini sumbu Y-nya. Oke, saya akan save. Oke, udah. Sekarang saya akan coba masuk sini. Browse. Sorry. ITTS kuliah Big Data Excel training dan Excel training. Ya, kena lagi. Ini tadi filenya namanya apa sih? Excel training, bener Aduh, frustasi banget nih. Kenapa bisa keluar kayak gitu ya? Coba saya kasih file, saya export as, save as CSV. CSV. Training. Kalau nggak bisa juga ya udah, sementara cancel dulu. Entah kenapa bisa kayak gitu, saya nggak tahu. Oke, saya browse lagi. Kuliah, Big Data, Training CSV. Sama nggak tahu kenapa dia bisa kacau. Oke, jadi harus dioprek-oprek juga nih kenapa bisa kacau. Jadi masalah paling besar adalah gimana cara bisa ngeload data dengan benar. Setelah data bisa load dengan benar, proses selanjutnya gampang. Jadi proses selanjutnya cuma seperti ini aja, saya kasih lihat lagi ya. Jadi program yang ini gampang, hampir nggak pakai otak. Terus program buat prediksinya nggak pakai otak juga. Kalau mau di-save sebagai file, bisa juga ini keluar hasil prediksinya, bisa save file. Mana sih? Ini aja lah. Masuk data, ada save file di sini kalau nggak salah. Save data. Nih. Jadi ini bisa masukin ke sini sebenarnya. Jadi data yang hasil prediksi kita bisa save data sebagai CSV atau Excel, biasanya CSV keluarnya. Nanti kita kasih nama aja apa, jadi hasilnya bisa berupa file, jadi nanti kita bisa ambil, kita bisa lihat di file Excel. Jadi nggak dilihat di sini, bisa dilihat di sini juga bisa,
tapi nanti berupa file Excel. Jadi programnya sesederhana ini sih sebenarnya, program-programnya. Beres ya, mudah-mudahan kebayang. Cuman saya masih gagal karena datanya nggak bisa masuk. Data nggak bisa masuk, langsung urusan semua bubar. Itulah. Oke, saya coba lihat lagi ke sini, ada pertanyaan nggak? Harus pakai widget corpus. Oke, ada widget satu lagi, kalau data teks ya, data teks ada widget satu lagi adalah ini, kayak load data kayak gitu, jadi ada di sini sih sebenarnya. Sorry, ini kebetulan belum ke install, Anda bisa masuk ke option di sini. Kalau data teks biasa ya, di sini ada textable. Ini, kalau saya install butuh waktu lama, saya nggak berani install, waktu lama, textable ini, dia bisa baca teks biasa, kemudian kita rubah teks ini jadi korpus bisa. Jadi ada satu lagi, textable ini bisa baca teks, dan teksnya bisa dirubah jadi korpus, nggak masalah. Tapi ini butuh waktu lama buat download, jadi nggak berani saya kerjain sekarang. Bayang ya? Jadi ini tadi ya, jadi tidak harus korpus, bisa teks biasa. Itu teks atau biner atau nomor di Excel-nya. Maksudnya apa itu? Ada Mas Chandra Kusyanto. Teks biner atau nomor di Excel. Itu tadi yang kita lihat semua file Excel, beneran Excel loh ini. Ini file Excel ya, ini file Excel. Ini adalah nilai. Ibaratnya ginilah, kita punya data hasil ulangan atau tes atau ujian. Salah. Kenapa ini hilang? Oh, salah. Ini harus di sini. Nih. Jadi kita punya data isinya kayak ujian esai terus ini angkanya. Angka dari guru selama 10 tahun, kira-kira kayak gitu. Jadi bukan biner, ini benar-benar ini ya, teks sama angka aja sih filenya. Kebetulan kayak gitu nih contohnya. Oke, suaranya double, iya ada echo. Karena ruangannya gede banget ini. Cara pasang virus ke router, nggak ada. Ya udah, itu cerita cyber security ya. Susah-susah gampang gitu kan mah, harus cara kerja router. Oke. Nah, saya pengen nyari lokasi datanya sih sebenarnya. Coba Sentinews saya cari lagi ya. Senti, nggak ada Sentinews. Nggak ada Sentinews. Oke. Ini tadi urusan sentimen analisis sih sebenarnya. Oke, kita akan coba. Ini saya punya waktu 15 menitan lagi. Ini nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada di sini, nggak ada di YouTube, nggak ada. Coba lihat di Zoom, ada pertanyaan, kagak di Zoom, kagak ada. Di Zoom kagak ada. Oke, saya punya waktu 15 menit lagi. Ini mudah-mudahan minggu depan saya bisa ngerubah laptopnya, mudah-mudahan, pakai doa banget. Soalnya saya lagi ngerjain bikin aplikasi Android, jadi rada-rada kepalanya nggak bisa, suruh ngoprek laptop ini parah banget. Oke, kalau nggak kita coba cari contoh aja ya. Coba cari contoh. Bentuk datanya seperti apa. Ini ada dataset yang udah ada. Bentuknya belakangnya tab ini. Oke. Ada brown selected tab, ada conference, ada hard disk tab, ada hosting tab. Coba kita lihat hosting tab. Ini. Oke, dia datanya seperti ini, dia datanya. Oke. Filenya Excel. Filenya bukan Excel, filenya teks biasa, tapi dia datanya seperti ini, dan berarti dia untuk jarak antar kolomnya dia pakai tombol tab aja. Kemudian ini adalah dia pakai
huruf C, 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 C. Ini adalah continuous. Ngasih tahu bahwa ini continuous, kemudian di sini dia ngasih tahu kelas. Oke. Kalau saya bikin datanya seperti itu, bisa nggak? Ini saya cuma lihat format data ya. Oke. Ini saya akan insert row below, insert row below. Di sini semua datanya string. String. Ini string. Ini string. Ini string. Ini string. Ini string. Ini continuous. Oops. Sorry. Oke. Oke. Di sini kelas. Di sini saya nggak perlu kasih apa-apa berarti. Ini nggak usah kasih apa-apa. Jadi saya bikinnya seperti itu aja. Dan hati-hati dengan data string ya, nggak boleh dikasih kutip di stringnya soalnya. Kutipnya harus dibuang semua. Karena kutipnya dia yang ngatur ntar. Ini mainan string agak ngeri-ngeri sedap gitu deh. Oke, jadi kita kasih kode seperti ini, udah bentuknya kira-kira udah seperti ini, mirip. Ini saya geser dulu. Nih, bulan ini semua berupa angka dan semua angkanya continuous, makanya dia C, 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 C. Ini bagian ini C semua. Ini C semua. Bagian paling atas adalah nama kolomnya, terus bagian yang ketiga adalah kelasnya. Oke, coba kita lihat di sini. Udah sama semua, benar semua. Save as. Saya akan save as training CSV, udah benar. Save. Nah, di sini yang kuncinya. Iyalah. Kenapa nggak ditanya bentuknya apa? Save as. Kenapa nggak ditanya ya? Saya pengen pakai tab. Wah, ini bukan tab berarti. Dia makanya, kalau koma bikin kacau di string nih. Koma dengan string kacau dia. Alah. Ya udah kita kayak gini aja, pakai doa nih, mudah-mudahan bisa dibaca. Browse, ITTS, kuliah, big data, ini training CSV. Sama kontente ini bikin. Fitur kontente tapi ini kok jadi S kecil ya? Outcome ada, emang ada S-nya? Oh iya, ada S-nya di outcome. Oh, salah. Lah. X-nya besar ya. Continuous. Coba lagi ya percobaan ya. Kalau nggak berhasil ya begitu deh. Memang gampang-gampang susah urusannya kayak gini. Oke. Coba saya
Reload lagi, ini jangan begini, reload aja ya, reload. Ini saya tutup. Ini reload. Kontente lagi. Ini teks. Ini ada motif 1, motif 2 soalnya. Ini kontente. Soalnya si kelasnya nggak berhasil di detect sama dia. Itu yang bikin pusing nih. Kayaknya stringnya kebaca, cuman kelasnya nggak kebaca. Jadi entah kenapa jadi kelasnya nggak kebaca sih. Ini bikin masalah nih satu. Kita ignore. Cuma di sini tidak ada kelas. Itu yang bikin pusing kepala. Coba kalau kita tutup, bisa deteksi kelas nggak ya? Ini apa sih? Aduh, pop mama nih, kenapa ya saya kena kayak gini? Gue kagak suka, udah gue blokir, tetap aja ngotot. Lama-lama dihack juga deh. Oke, korpus. Coba saya masukin ke nah ini berhasil. Ini kelas. Kelasnya nggak detect dia. Coba ini bisa dibikin ini nggak ya? Dibikin. Biasanya suka dia punya kemampuan buat ini sebenarnya. Jadi data masuk, cuman dia tidak bisa bedain mana yang fitur, mana yang kelas. Tuh. Jadi fitur kelasnya nggak berhasil detect dia. Dia nggak bisa select ini ya. Coba select kolom. Oh, ini dia. Oke. Ini ke sini. Harus dibuang dulu nih. Target variabelnya adalah motif 2. Kok nggak bisa di kesini nih? Masukin sini maksud saya. Karena dia meta atribut semua ya. Saya nggak bisa masukin ke sini nih. Jadiin target variabel sih intinya. Apa yang salah di sini? Tapi dia kebaca semua. Training CSV ya. Oke, kita coba baca lagi, mau nggak? Pilot. Ini nggak dipakai. Oke. Ini semua dipakai. Cuman motif itu nggak kebaca.
Coba kita lihat datanya. Angkanya hilang, motif 2 dia. Ini kedetek. Ada motif 1, motif 2. Ini kedetek ini. Ini kedetek ini. Jadi ini kedetek. Ini adalah klasifikasi, yang ini adalah fiturnya. Oke, kedetek. Cobain lagi. Sekarang kita percobaan banget. Oke. Saya masukin dari sini, masukin ke sini. Oops, remove. Oke, kita tes ya. Ini kedetek soalnya nih. Ini kedetek antara angka dan ini kedetek. Oke. Sekarang kita akan cek algoritmanya bisa nggak. Oke, kita akan coba logistic regression. Kita akan coba random forest. Dan kita akan evaluasi seberapa baik algoritma ini buat ngedeteksi. Ini lagi ngitung dia. Ini kelihatan running dan prosesnya lumayan. Aduh, komputer saya nggak bagus sih, kecil. Jadi kalau mainan kayak gini memorinya gede. Kalau nggak salah komputer yang di Tempo memorinya 32 GB, saya cuma 8. Jadi lemot. Tempo kencang komputernya. Iya lama, lama, Tapi intinya nanti keluar di sini mana yang lebih bagus. Dan saya number of fold bisa dikecilin sebenarnya 3 kali gitu. Ini lagi ngetes biarin aja. Jadi kira-kira kayak gitu. Setelah tahu nanti ini proses semuanya. Oke. Jadi prosesnya dari sini korpus. Ini menarik. Kok sekarang jadi bisa ya? Cuman ini ganas banget nih. Merubah ini segala macam. Dan saya harus ngecek di sini di data table-nya. Dan ternyata dia berhasil mendeteksi bahwa ini adalah klasifikasinya. Cuman tadi datanya saya pakai C kecil, C besar, pagar di sini nilai mod. Harusnya saya kasih nilai. Kalau enggak dia bingung antara motif ini dan motif 1, motif 2 bingung. Oke. Oke. Sampai sini ini lama ya. Lama prosesnya lama. Prosesnya lama. Ini belum keluar juga. Ini proses ini cuma milih algoritma mana yang bagus sih sebenarnya, itu aja sih. Ini baru milih algoritma yang bagus. Setelah kita dapat algoritma yang bagus, kita masukin algoritmanya buat dapetin model. Itu aja sih prosesnya. Oke. Oke, saya akan cek lagi di Google, di YouTube ada pertanyaan. Aplikasi apakah itu? Ini aplikasi namanya Orange, bisa Anda download gratis di internet. Saya masukin ya. Aduh, lemot nggak bisa. Komputer saya setengah mati nih. Jadi Anda bisa download di internet dan bisa dipakai gratis. Bisa untuk Windows, bisa untuk macOS, bisa untuk Linux. Orange. Mirip kayak Screaming Frog. Wah, nggak tahu dah. Ya, udah ya. Kagak ada pertanyaan. Waktunya sudah habis barangkali. Kalau ada apa-apa, silakan kirim Twitter ke saya. Twitternya Onoweb. Ini masih jalan juga nih. Ini saya matiin bisa nggak? Ya udah, kita ketemu minggu depan. Jadi minggu ini agak fatal sebenarnya, gagal. Tapi paling nggak udah kebayang cara-caranya seperti apa. Terutama buat ngambil data yang dalam bentuk file teks, kita coba proses. Intinya itu. Oke. Dan gampang-gampang susah kayak ginian sih. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang ini soalnya udah lama nggak saya oprek-oprek nih Orange. Jadi ya
Ada error apa tadi nggak tahu, udah nggak ngerti. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan bisa lebih lancar lah minggu depan. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan.